Ya baik, di video kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai overriding. Jadi di sebelumnya kita akan menggunakan kelas yang sama. Di sebelumnya kita sudah mengimplementasikan overloading pada satu kelas, yaitu kelas kendaraan. Di sini ada metode nyalakan, kemudian kita implementasikan overloadingnya dengan metode yang sama dengan parameter yang berbeda. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan overriding. Nah, sebelumnya mengingatkan kembali bahwa perbedaan antara overloading dengan overriding itu, di overriding itu terjadi pada level pewarisan. Jadi ada kelas induk, kemudian ada kelas anak atau subkelas yang mewarisi kelas induk. Nah, di deklarasi metode yang akan kita overriding itu kita tuliskan kembali dengan implementasi berbeda. Nah, ini nanti menjadikan karakter kelas anak atau objek kelas anak itu berbeda dengan kelas induk. Nah, kalau misalnya kita analogikan dengan objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknik pewarisan, anak itu akan selalu mewarisi orang tuanya. Ya, ini konsep misalkan di kehidupan nyata ini diimplementasikan dalam pemrograman. Jadi kalau misalkan di video sebelumnya ada kelas pewarisan aplikasi overriding ya di program apa ya? Ya ini ada program super class. Nah, di program ini, di program super class sebelumnya kita punya kelas hewan yang diwarisi oleh herbivora. Nah, di analogi kehidupan sehari-hari, kalau misalkan induknya memiliki sifat satu sifat misalkan, maka kelas anak akan mewarisi atau anak dari yang menginduk ke situ akan mewarisi karakter dari induk tersebut. Nah, hanya saja dalam kehidupan yang real juga terkadang karakter anak itu tidak sama persis dengan karakter induk. Nah, perbedaan antara karakter induk itu dan karakter warisan oleh anak yang tidak sama persis dengan induk, inilah yang bisa diimplementasikan juga dalam pemrograman dengan teknik overriding. Ya, jadi kalau misalnya kita mengimplementasikan di warisan di kelas ini, di kelas kendaraan misalkan mewarisi ini, maka kalau kita tidak melakukan overriding, maka dia akan mewarisi sama. Kita mengimplementasikan overriding, maka ada beberapa karakter misalkan nyalakan itu nanti akan berbeda dengan kelas induk, tapi tidak semuanya. Jadi hanya beberapa dari kelas induk itu akan diwarisi sama persis dari kelas super induknya atau kelas supernya akan diwarisi oleh kelas anak. Oke, kita langsung saja dengan contoh. Kita tambahkan misalkan satu kelas yang akan mewarisi kelas kendaraan. Oke, kita gunakan kelas misalkan mobil dan mewarisi kelas kendaraan. Oke, biasanya saya hapus dulu. Ya, kita fokus ke kode saja, bisa ditampilkan keseluruhan kode, tidak perlu scroll. Oke, nah sekarang kita mewarisi kata kuncinya, ingat kembali extend. Oke, ini kendaraan. Oke, nah sehingga kalau seperti ini maka kelas mobil ini akan sama persis dengan kendaraan.
Nah, sekarang perbedaannya dengan superclass tadi yang di video sebelumnya, di sini tidak ada deklarasi konstruktor. Ya, kenapa? Karena di superclassnya juga kita tidak mendefinisikan satu konstruktor yang harus dipanggil. Oke? Tidak ada inisialisasi. Oke, coba kita jalankan. Nah, misalnya tadi ini kelas A, oke. Nah, ini tadi overloading. Nah, sekarang coba kita satu aja dulu. Sini. Ini misalnya kelas A kendaraan. Nah, sekarang saya mendefinisikan misalnya mobil M itu sama dengan new mobil. Oke. Nah, sekarang M sama dengan jalankan. Kalau saya jalankan, nah, kalau saya jalankan, maka output dari objek A, yaitu objek A itu adalah objek dengan tipe kelasnya kendaraan, dengan B objek B, EM ya, dengan tipe mobil. Begitu dipanggil operasi atau metode nyalakan, dua-duanya akan melakukan output yang sama. Tidak ada perbedaan, meskipun dua-duanya ini dibentuk dari objek yang berbeda. Hanya saja karena mobil adalah kelas yang mewarisi kendaraan, maka sama persis outputnya. Nah, seperti itu. Demikian juga kalau misalkan saya memanggil fungsi lain. Oke, A titik misalkan nyalakan, saya memanggil nyalakan INT. Saya memberi tahun 2005. Oke. Kemudian M juga saya memanggil fungsi nyalakan. Oke, di fungsi nyalakan di objek mobil ini saya memberikan tahun yang sama. Oke, nah kalau saya jalankan, maka outputnya pun akan sama. Ya, alasannya sama karena kelas mobil telah mewarisi secara persis dengan kelas kendaraan. Oke, nah sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadikan kelas mobil ini itu sebagian sama prosesnya dengan kelas induk yaitu kelas kendaraan, tapi beberapa fungsinya itu mengalami perubahan. Nah, kalau dalam konsep kehidupan sehari-hari dalam biologi disebut sebagai mutasi. Ibaratnya kelas mobil ini mengalami mutasi. Nah, karena itu kita bisa untuk mencapai itu ya kita bisa melakukannya dengan teknik overriding. Nah, caranya ya kita tuliskan kembali kelas apa yang akan kita modifikasi atau metode apa yang akan kita modifikasi dengan teknik overriding. Jadi public. Nah, oke. Kemudian void. Nah, nyalakan. Enggak ada ya. Nyalakan. Nah, ini saya overriding metode yang pertama. Public nyalakan. Nah, sekarang saya punya sistem titik out, titik print, kemudian sini mesin mobil berputar. Oke. Nah, maka ini disebut sebagai overriding. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini, program akan otomatis mengenali bahwa bagian deklarasi void ini adalah bagian yang sudah dideklarasikan di super, karena itu mestinya normalnya dikasih tanda bahwa ini adalah metode override. Oke. Nah, ini berarti saya tambahkan override. Nah, ini penanda bahwa kelas ini adalah metode ini adalah metode yang merupakan metode override. Oke, sudah. Nah, sekarang kita jalankan kembali, maka kita akan mendapatkan output yang berbeda. Oke. Meskipun dengan pola yang sama.
Oke, yang pertama karena dia tetap kendaraan, mesin kendaraan berputar. Kemudian kedua karena objeknya mobil, mesin mobil berputar. Sementara yang pemanggilan fungsi ini tetap sama karena fungsi ini tidak di override di sini. Oke. Nah, demikian kira-kira. Nah, untuk lebih jelasnya saya tambahkan lagi satu kelas. Ya karena kita bisa membuat kelas turunan tidak terbatas ya. Kita misalkan buat lagi satu kelas. Kali ini saya buat kelas sepeda motor. Oke, di kelas sepeda motor ini saya juga akan melakukan operasi overriding. Oke, nah sekarang saya akan overriding di sini. Bedanya yang akan saya overriding itu adalah metode yang lain. Ya, jadi saya nanti akan mendapatkan dua kelas turunan atau kelas subkelas dari kendaraan. Yang masing-masing dari subkelas ini melakukan definisi overriding di dua kelas atau di dua metode yang berbeda. Nah, sekarang saya tampilkan sistem .out, .print. Nah, sekarang nyalakan dengan tahun. Nah, di sini kita tidak melakukan seleksi. Kalau tadi di sini seleksi, nah kita implementasikan tanpa seleksi. Oke, nah sini saya tambah tahun, kemudian sini saya tambah saya gabungkan saja, dinyalakan. Oke, nah sekarang ini kita sudah punya dua kelas subkelas yang mewarisi kelas kendaraan. Oke, lanjut. Nah sekarang di sini saya akan membuat objek baru. Oke. Sekarang saya buat objek baru namanya sepeda motor S, kemudian new sepeda motor. Oke. Nah, sekarang saya kembali sama, nyalakan. Oke. Oke, nah ini kita lupa di sini. Nah, di sini kita belum extend atau belum mewarisi ya. Harusnya kita mewarisi dulu. Extend kendaraan. Oke, ini sudah ada, berarti di sini tinggal kita tambahkan orientasi. Oke, sudah. Sekarang kembali ke sini. Nah, maka ini sudah tidak error lagi. Nah, selanjutnya kita di sini kemudian S titik nyalakan int, kita kasih masuk sama. Oke. Nah, perhatikan kemudian kita jalankan. Oke, nah di operasi ini output dari sepeda motor ini kendaraan berputar. Nah, ini harusnya di override ya, karena ini bukan kendaraan tapi sudah sepeda motor. Oke, tidak masalah. Nah, sekarang saya ingin fokus ke yang terakhir ini. Nah, di output yang terakhir di sini mesin motor tahun 2005 berhasil dinyalakan. Itu karena kita sudah metode nyalakan dengan parameter integer itu sudah kita override di kelas sepeda. Oke, jadi prinsipnya kita bisa membuat sebuah kelas turunan dari kelas super ya dengan sedikit perbedaan. Jadi ini penting nanti ketika kita tahu bahwa dalam struktur kelas tidak persis sama antara kelas yang akan kita definisikan sebagai subkelas, karakternya, prosesnya dan seterusnya dengan kelas induk. Maka kita tetap bisa kemudian mendefinisikan ya. Jadi misalkan
kita punya kelas super atau kelas induk dengan karakter, kemudian akan diwarisi hanya 4 kelas. Ya, ada satu proses metode yang diwarisi 4 kelas. Sementara ada kelas satu lagi yang mewarisi, tapi kelas proses metode yang tadi diwarisi oleh 4 kelas itu tidak diwarisi secara persis oleh kelas kelima. Maka kita bisa dalam kasus ini mengimplementasikan dengan menggunakan teknik overriding. Oke, demikian. Silahkan diuji coba teknik implementasi overriding ini di program Anda masing-masing. Nanti untuk contoh kasus kita akan lakukan secara bersama-sama dengan overloading. Oke, demikian.